Karena itu saya menjelaskan tentang, saya mulai menjelaskan tentang tembok rataban. Tembok rataban adalah bagian dari tembok Aqsa. Di mana tembok rataban? Ya, tembok rataban menurut orang Yahudi namanya tembok rataban. Menurut orang Muslim namanya tembok buraq. Bukan tembok rataban. Halo Bolo COK, channel Orang Keluyuran. Video ini adalah video bagian keempat atau chapter keempat dari serial perjalanan kami menembus Palestina. Bagi kalian yang belum nonton videonya di part 1, 2, dan 3, kalian bisa klik tombol di kanan atas video ini. Nanti ada cut link video-video sebelumnya saat perjalanan kami menembus atau sampai di tempat ini, yaitu Masjidil Aqsa. Saya baru selesai sholat Jumat di Masjid Kiblis. Nah, itu di belakang saya itu Masjid Kiblis Al-Aqsa. Ya, alhamdulillah tempatnya saya merindukan atau sangat ingin sekali datang ke sini. Sebelum saya ke Masjidil Haram, saya ingin sekali datang ke sini. Dan alhamdulillah saya ini tercapai. Tadi sempat sholat di dalam. Jamaahnya banyak juga. Kalau di belakang saya ini tempat wudhunya. Jadi tempat wudhu ini, atau kalau di Jawa namanya padasan, ini keluar air mancur, dan keluarnya air mancur ini sepertinya disetting saat menjelang waktu sholat 5 waktu. Jadi kalau misalkan tadi sebelum sholat Jumat, nah ini air mancurnya nyala karena untuk mencukupi kebutuhan jamaah yang melaksanakan wudhu sebelum sholat. Nah, ini adalah view dari samping kiri Masjid Kibli. Nah, di belakang ini Masjid Kubah Kuning atau yang biasa disebut Dome of the Rock. Oke, saya sambil punya permen tadi dapat dari jamaah, selesai sholat dibagikan di waktu di depan, waktu harus habis pakai sendal. Sangat luar biasa, tempat ini sangat indah. Tadi dijelasin sama guide-nya kalau Aqsa itu adalah tanah atau halaman. Jadi di dalam sini ada banyak ada 5 masjid. Ada Masjid Kibli, Marwani, Masjid Kuba Batu, Masjid Buraq. Nah, Masjid Buraq ini tempatnya dulu tempat mengikat buruk dari waktu yang ditunggangi dari Mekah menuju Aqsa. Sampai sini mau diikat, terus beliaunya sholat di Masjid Kiblis. Ini Masjid Kiblisnya. Iya. Dan saya sholat di sini. Oke. Sekarang kita lihat dulu Masjid Buraq tadi. Di sampingnya Masjid Kibli. Jadi di belakangnya itu banyak orang-orang yang beragama juga, yang beragama Muslim, yaitu Yahudi. Dingin banget di sini. Bangun, yes. Dan oke, ya. Di mana tembok rataban?
Balik sini. Ya, tembok rataban menurut orang Yahudi namanya tembok rataban. Kan menurut si Sagro, cerita selesai. Ya, sisa grup Triani. Sekarang kita di depan masjid namanya Burak. Burak ini dibangun oleh keluarga Bani Mamluk pada abad 11 Masehi. Karena itu saya mulai menjelaskan tentang tembok rataban. Tembok rataban adalah bagian dari tembok Aqsa. Menurut kita namanya, waktu saya bilang menurut kita orang Muslim. Menurut orang Muslim namanya tembok Burak. Bukan tembok rataban. Tembok Menurut orang Yahudi namanya tembok rataban. Kenapa? Karena orang Yahudi menangis meratab kota Yerusalem. Karena bait Allah pertama dihancurkan, bait Allah kedua dihancurkan oleh orang Romawi, oleh orang dari Babilonia, dari Persia, satu lagi. Menurut orang Yahudi, bait suci awal dan bait suci kedua terletak di mana di bawah Aqsa. Karena itu ada orang Yahudi di sini. Waktu orang ini sini. Itu orang Yahudinya itu. Di sini ada pintu namanya pintu Morocco. Dari sini ke tembok rataban. Dari sini ke tembok rataban. Setelah Israel ambil Aqsa, setelah Israel menaklukkan Aqsa, Israel ambil semua kunci, nanti kembali kunci ke orang-orang Palestina, kecuali pintu yang membawa kita ke tembok rataban. Kuncinya masih dibawa orang-orang Yahudi. Di sini militer Israel. Karena itu waktu kita mau masuk ke tembok rataban dari pintu lain, bukan dari sini. Kecuali untuk orang Yahudi atau orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani Kristen boleh masuk ke Aqsa setiap minggu, kecuali hari Sabtu, hari Jumat tidak boleh masuk. Orang Nasrani Kristen, orang Yahudi masuk ke halaman Aqsa dari pintu Morocco. Kecuali hanya dari sini. Jam buka, jam tutup. 7 pagi sampai 10 pagi. Setiap hari. No, bukan ke Aqsa. Ya. Di halamannya, tidak boleh masuk di dalamannya, hanya di halamannya. Oke, tembok rataban saya menjelaskan, saya ulang. Tembok rataban menurut orang Muslim namanya tembok Burak. Karena dibaliknya tembok rataban yang adalah bagian dari Masjid Aqsa. Tapi Israel ambil selama 6 hari dan menghancurkan semua rumah-rumah untuk orang dari Morocco. Karena bagian di balik namanya kampung orang Morocco yang datang Dinan Salahuddin Al-Ayyubi dan tinggal di sini dekat Aqsa. Tapi setelah 6 hari Israel menghancurkan semua kampung, tukar ke kampung namanya kampung Yahudi. Karena itu tembok rataban hari ini terletak dalam kampung namanya kampung orang-orang Yahudi. Karena itu waktu kita masuk ke tembok rataban, mereka mesti memakai, meriksa, buka tas, kalau ada senjata, kalau ada spanduk, bendera, dilarang membawa ke sana. Turis, kamu boleh masuk ke tembok rataban. Orang Palestina tidak boleh. Tidak bisa, dilarang. Dilarang, tempat khusus untuk orang Yahudi. Oke? Ke tembok rataban. Jangan menangis di sana. Kamu menangis, menangis di sini. Beratap. Ini kita ke arah tembok ratapan. Dijelasin nggak namanya tembok Burak. Oke, kita jalan ke sana dulu ya. Di sini ada para tentaranya juga, ada yang menjaga juga. Lagi jalan keluar dulu menuju tembok ratapan. Assalamualaikum. Jalan menuju ke tembok ratapan atau tembok Burak ini semacam lorong di suatu sela-sela antar bangunan. Ya, kalau mungkin dulu ya disebut jalan, tapi kalau di era modern ini sudah semacam kayak gang gitu ya. Jadi hanya sebatas bisa dilewati oleh orang jalan, sama kalau mungkin dulu kuda masih bisa lewat sini.
tapi kan mobilitasnya dulu mungkin nggak seramai seperti ini. Jadi di samping kanan kiri ini adalah rumah-rumah penduduk atau sebagai pemukiman. Nah ini kayak ada odornya AC ini ya. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan ini itu terbuat dari bebatuan keras kayak semacam batu kapur, tapi bukan batu kapur. Kalau batu kapur kan agak empuk. Nah ini batunya agak keras kayak mungkin batu karang atau batu-batu apa ya, atau batu-batu yang antara dari apalah, yang mungkin bagi yang tahu batunya jenis apa silahkan komen di kolom komentar. Selain dinding bangunannya yang terbuat dari batu, jalannya ini pun sama juga dari batu yang untuk dinding tadi. Jadi kayak apa ya, kayak batu karang yang disusun gitu. Di sini juga boleh rokok ya? Nanti dulu. Belum. Berarti udah di luar area ini Pak, area Ancol. Belum, masih anu nih. Masih Oke, ini saya lagi antri mau masuk scannernya orang Buruk atau bahasanya orang dari tembok ratapan. Tapi harus masukin ke X-ray. Nah, jadi ini saya matiin dulu ya. Oke. Kalau mau masuk tembok ratapan harus ke X-ray dulu. Nggak apa-apa, boleh rekam, sudah diizinkan. Tidak ada. Ini saya sudah selesai melewati mesin scanner. Ini sudah menuju ke arah jalan di depan. Suasananya di dalam dekat, dan ini ada bunker-bunkernya di bawahnya. Di sisi baratnya tembok ratapan. Ini sisi baratnya, lanjut ke sana. Di belakang sana banyak orang-orang sana, dan di belakang ada polisinya Israel. Ini kantor polisinya Israel. Coba lihat. Nah, kita sudah masuk ke sini. Tadi yang sebelah sana ramai banyak orang, ada dalam masjid Buruk. Beginilah suasana atau situasi dari tembok ratapan atau tembok Buruk. Di sini banyak komunitas Yahudi yang sedang melaksanakan ritualnya, dan di sini memang sedang ada pembangunan. Dan seperti yang kalian lihat itu, yang warna coklat itu adalah jembatan untuk menuju Gate Maroko yang tadi dijelaskan oleh tour guide-nya. Jadi kalau orang dari Israel atau Yahudi sama Nasrani mau masuk ke Masjidil Aqsa, masuknya lewat gerbang Maroko melalui
jembatan yang di sebelah kanan ini. Nah, karena kalau di dalam masjid, di dalam komplek Al-Aqsa itu ada beda ketinggian antara komplek Aqsa dengan tembok ratapan ini. Jadi ketinggiannya lumayan tinggi, hampir sekitar 4 atau 3 meteran. Oke, kita udah selesai melihat sisi tembok ratapan. Kalau orang Yahudi menyebutnya tembok ratapan, tapi tadi dijelasin sama guide-nya kalau posisinya orang Muslim menyebutnya tembok buruk. Jadi sebenarnya orang Yahudi meratapi tempat ini telah dihancurkan, meratapi di sini. Jadi saya balik lagi ke arah bis. Ini saya sudah di luar areanya Al-Aqsa, di belakang ada air mata. Dan ini taman-tamannya. Lagi beli regil. Ini kami lanjut ke Bukit Zaitun untuk mau nonton sunset. Tadi disampaikan sama tour guide-nya bisa jalan kaki karena jaraknya cuma 1,8 km. Tapi rombongan lainnya bisa menggunakan bis untuk ke Bukit Zaitun. Nah, bis-bis pariwisata di sini desainnya seperti desain bis-bis Eropa ya, maklum karena memang dekat dengan Eropa. Bis yang kami gunakan tadi juga dari sasisnya menggunakan MAN, tapi karoserinya dari Turki, namanya kalau nggak salah Irsa atau apa tadi ya, kami juga belum ngamati secara jauh. Ini jalan untuk menuju ke Bukit Zaitun. Lembah atau bagian bawahnya Bukit Zaitun itu ternyata makam atau kuburannya orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu merasa terhormat jika dimakamkan di bawah Bukit Zaitun. Ini ada bis desain klasik, kayak kalau admin ingat itu dulu kayak bis desainnya karoseri Doa Ibu. Halo, saya baru nyampe di Bukit Zaitun, tempat yang spot terindah, ambil foto dengan background Masjidil Aqsa, Tanah Aqsa atau di Baitul Maqdis. Background kota indah bukan? Karena sisi baratnya bukit ini masih mendung, kami jalan keluar ke area parkiran sambil lihat observasi sekitar. Ternyata di sini ada wahana permainan naik onta. Nah, sewa naik onta seperti ini. Tapi kami akan lanjut juga ke toko oleh-oleh. Nah, tapi sebelumnya ini ada pengamen musik kecapi lah, kalau di Indonesia kecapi. Jadi ini ada pengamen ya, sambil sore nunggu sunset ada hiburan seperti ini. Lumayan musiknya oke juga. Terus kami lanjut ke Mount of Olives Bazaar. Nah, ini tokonya. Ini jual jual handicraft atau pusat oleh-oleh. Tapi lebih banyak mayoritasnya souvenir untuk rekan-rekan yang beragama Nasrani maupun yang beragama Yahudi. Jadi kalau dilihat tadi sempat masuk ke dalam itu
souvenir-souvenirnya seperti ini. Jadi lebih banyak aksesoris untuk teman-teman yang Kristiani maupun Yahudi. Jadi kalau teman-teman Kristiani mau ke sini mau belanja oleh-oleh, nih banyak oleh-oleh khas Kristiani maupun Yahudi. Karena sudah mulai agak gelap, kami balik lagi ke venue yang tadi untuk ngambil spot foto di atas Bukit Zaitun. Ini sudah mulai menjelang senja. Nah, udah kelihatan agak gelap, tapi mohon maaf, anginnya suaranya kenceng. Nah, ini yang kami sebut tadi makam. Jadi di lembahnya ini, jadi bukit ini di atasnya makam. Jadi di bawah itu makam-makam, komplek makamnya orang-orang Yahudi di Israel. Nah, ini umumnya juga nunggu sunset tuh pakai kamera. Inilah suasana sunsetnya di Bukit Zaitun. Oke, Bolo COK, sampai di sini dulu video kami biar nggak kepanjangan. Nanti ada video lanjutannya, video perjalanan kami menembus Palestina dan observasi selama perjalanan di Palestina. Kami akan ngambil spot-spot atau titik-titik atau point of view-nya Palestina. Simak terus channel Orang Keluyuran atau COK. Ingat, hidup ini perjalanan, bukan pelarian.